Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Topik kita hari ini super penting buat teman-teman di lapangan, membedah perbedaan antara HIRAD dan JSA. Jujur aja ya, kadang singkatan-singkatan K3 ini rasanya cuma kayak tumpukan birokrasi kan, cuma urusan kertas. Tapi percayalah, di balik dokumen-dokumen ini, nyawa kita dan rekan-rekan kerja kita lah yang jadi taruhannya. Pasti kalian pernah dengar deh pertanyaan kayak gini di lapangan. HIRADC sama JSA tuh sebenarnya barang yang sama nggak sih? Ya kan? Nah, kalau kalian mikir jawabannya iya, wah, stop sampai di situ. Jawaban singkatnya, nggak sama sekali. Memang sih dua-duanya dokumen keselamatan, tapi kalau kita anggap mereka itu bisa saling menggantikan, itu kesalahan yang benar-benar fatal. Memperlakukan keduanya persis sama malah bisa bikin celah bahaya di lokasi kerja yang ujung-ujungnya kecelakaan. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi, buat ngelurusin kebingungan ini, rute kita hari ini jelas banget. Kita bakal bahas mulai dari kebingungan keselamatan yang sering terjadi, lalu HIRDC, si peta bahaya, lanjut ke JSA, si panduan berkendara, terus kita bakal adu head-to-head perbandingannya, dan terakhir, gimana keduanya bekerja sama untuk keselamatan. Langsung aja yuk! Bagian 1. Kebingungan keselamatan yang besar. Kenapa sih gagal paham soal ini tuh bahaya banget? Di lapangan, kita tuh sering banget ngeliat kesalahan-kesalahan yang fatal banget. Mulai dari nganggep HIRADC dan JSA itu identik, terus penyakit lama nih, hobi banget copy-paste dokumen dari proyek tahun lalu tanpa ngecek kondisi real di lapangan. Atau yang lebih parah, minta tanda tangan pekerja udah kayak minta autograf artis, tapi nggak dijelasin sama sekali isinya apa. Kebiasaan-kebiasaan kayak gini tuh yang bikin pelindung nyawa kita berubah jadi sekedar kertas sampah doang. Oke, masuk ke bagian 2. Kita bahas HIRDC, alias peta bahaya kita. Nah, kalau kita bedah kepanjangannya, HIRDC itu singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Panjang ya, tapi intinya gini, ini tuh semacam dokumen induk. Biasanya yang pegang itu manajemen sama teman-teman safety officer buat nentuin resiko umum dan mengendalikan lingkup yang luas untuk sebuah proyek. Dokumen ini fondasi banget buat SMK 3, dan tentu saja krusial buat ISO 45001. Jadi bayangin aja HIRDC ini kayak pandangan helikopter. Dia ngelihat keseluruhan proyek dari atas banget sebelum palu perdana bahkan diayunkan di lapangan. Coba kita ambil contoh kerjaan pengelasan ya. HIRDC itu ngelihat aktivitas ini dari kacamata lebar. Ada percikan api? Oke, risikonya luka bakar. Solusinya pakai APD. Ada asap las, risikonya gangguan pernafasan, berarti butuh ventilasi dan masker. Kabelnya rusak, risikonya kesetrum, solusinya harus ada inspeksi. Nah, dari sini kita bisa tarik separuh mantra utama kita hari ini. HIRDC itu fokus melihat risiko secara umum. Lanjut ke bagian 3. Kalau tadi peta, sekarang JSA sebagai panduan berkendara kita di lapangan. JSA atau Job Safety Analysis. Beda banget nih sama HIRADC yang cakupannya luas, JSA itu super spesifik. Dia ngebongkar sebuah tugas jadi rincian langkah demi langkah yang sangat detail. Ini loh dokumen yang dibawa dan dibedah bareng-bareng pas toolbox meeting, tepat sebelum pekerjaan berisiko tinggi itu dimulai. JSA ngasih instruksi aman di setiap aksi kecil yang dilakuin pekerja. Dan ini melengkapi mantra kita tadi, kalau HIRADC melihat resiko, nah JSA melihat langkah kerja. Balik lagi ke contoh pengelasan tadi ya, JSA bakal mecah kerjaan itu jadi aksi-aksi mikro. Langkah pertama, nyiapin mesin las. Bahayanya apa? Kabel rusak. Cara amannya, cek fisik kondisi kabelnya. Langkah kedua, masang grounding. Bahayanya, kesetrum. Cara amannya, pakai sarung tangan khusus. Langkah ketiga, baru pengelasan. Cara amannya pakai face shield. JSA tuh benar-benar fokus ke gimana cara ngelakuinnya. Nuntun tangan pekerja, detik demi detik, langkah demi langkah. Bagian keempat. Gimana kalau kita sandingin langsung nih perbandingan antara HIRADC dan JSA? Cara paling gampang buat ngebayangin perbedaannya tuh pakai analogi road trip. Bayangin aja kalian lagi mau jalan jauh keluar kota. HIRADC itu adalah peta bahaya kalian. Peta ini nunjukin landscape secara utuh, ngasih tahu kalau di depan sana ada area pegunungan, ada sungai, ada jalanan curam. Kalian butuh peta ini buat paham medannya kan? Nah, di sisi lain, JSA itu panduan berkendaranya, alias GPS kalian. GPS inilah yang ngasih tahu secara spesifik, dalam 100 meter, injek rem pelan-pelan ya, ada tikungan tajam. Kalian butuh peta buat merencanakan perjalanan, betul. Tapi kalian sangat butuh GPS untuk benar-benar nyetir mobilnya dengan selamat. Jadi, kalau ada satu hal aja yang wajib kalian ingat dari sesi kita kali ini, tolong ingat rumus emas ini. HIRDC melihat risiko, JSA melihat langkah. Udah, itu aja kuncinya. Kalau pegang ini, dijamin kalian gak akan pernah tertukar lagi di lapangan.
Pendekatan top-down dari manajemen di HIR ADC itu sangat kontras, tapi justru melengkapi eksekusi ground level dari JSA. Coba perhatiin, HIR ADC dibuat sebelum proyek jalan buat memetakan bahaya besar secara luas. Sementara JSA, itu diskusinya benar-benar spesifik bareng supervisor dan para pekerja di lapangan dan dilakukan persis sebelum tugasnya dieksekusi. Beda pengguna, beda momen, tapi saling melengkapi. Bagian kelima, bekerja sama untuk keselamatan. Gimana ekosistem ini menyatu? Dari sini kita bisa lihat alur kerja yang natural banget. Pertama, kita petakan resiko-resiko besar alias makro pakai HIRADC. Terus, dari peta besar itu, kita bedah dan pecah jadi langkah-langkah mikro yang aman pakai JSA sebelum kerjaan dimulai. Nah, panduan-panduan ini kemudian dibakukan deh jadi SOP atau Standard Operating Procedure. Ujung dari semua urutan logis ini cuma satu, pekerjaan yang aman. Peta bahaya ngarahin panduan berkendara, yang pada akhirnya mastiin setiap pekerja kita bisa pulang ke rumah kumpul sama keluarganya dengan selamat. Dan ingat ya, untuk kerjaan lapangan yang risikonya tinggi banget, kayak hot work, confined space, atau lifting rigging, kedua dokumen ini sifatnya mutlak. Wajib ada, dua-duanya nggak bisa ditawar. Mungkin JSA kadang bisalah di-skip buat kerjaan kantor yang minim risiko, tapi kalau udah masuk area proyek, wah ini udah harga mati. Sebelum kita tutup, ada beberapa tips penting nih, khususnya buat teman-teman yang jadi supervisor. Dokumen keselamatan itu cuma bakal nyelamatin nyawa kalau benar-benar dipahami sama orang yang megang alat di lapangan. Jadi, libatin pekerja kalian pas merancang JSA. Pecah kerjaan itu jadi langkah-langkah yang super kecil. Pakai bahasa sehari-hari yang gampang dimengerti, nggak usah pakai bahasa dewa yang malah bikin bingung. Selalu update dokumen berdasarkan hasil observasi real di lapangan, dan yang paling krusial, selalu bahas dokumen ini di toolbox meeting tiap pagi. Jangan sampai absen. Pada akhirnya, keselamatan kerja itu jauh melampaui sekedar coret-coretan di atas kertas. Ini tentang ngebangun budaya saling melindungi. Mengubah HIADC dan JSA dari sekedar formalitas birokrasi menjadi benar-benar instrumen penyelamat nyawa, itu butuh kepedulian sejati dari kita semua. Karena bekerja cepat itu biasa, tapi bekerja aman itu luar biasa. Nah, sebelum kalian mulai shift hari ini, coba tanyain ke diri sendiri. Apakah JSA yang ada di tangan kalian sekarang benar-benar sebuah panduan yang siap nyelamatin nyawa teman kalian? Atau cuma sekedar hasil copy-paste demi ngegugurin kewajiban administrasi doang? Stay safe, teruslah belajar. Dan mari jadikan keselamatan sebagai kebiasaan kita yang luar biasa.